Hai, saya Boy. Dan saya Ayuti, dan kami adalah Tukang Perabot. Bisa nggak sih nggak fales? Hari ini kita mau membuat kursi dan meja makan bertema rustic yang cocok untuk rumahmu di tepi pantai. Kursinya model anyaman seperti ini, bikinnya gampang banget. Yuk kita mulai. Pertama, kamu cari di toko online atau toko-toko tertentu kayu dowel balsa. Jadi dia dijual batangan, ada yang per setengah meter, ada yang per 1 meter. Kamu cari yang ukuran 1x1, lalu setengah kali 1,5, dan yang berbentuk silinder, yang diameternya 0,6 dan 0,5. Dua ini ukurannya mirip banget ya, tapi tetap kelihatan beda kan. Nah, lalu semuanya kamu potong-potong dalam ukuran ini, 18 cm 2 untuk yang 1x1 cm. Diperhatikan ya, jangan sampai salah tipe batangnya. Dua lagi yang 8,5 cm masih di batang yang 1x1 cm. Nah, seperti ini. Lalu yang tipisnya 6 cm 2 buah juga. Ini yang 1,5 kali setengah. Lalu untuk batang silindernya potong 6 cm, 4 buah untuk yang 0,6 dan 3 buah yang 0,5. Lalu bahan utama untuk anyamannya adalah tali rami seperti ini atau tali karung, kamu bilangnya apa nih? Ukuran talinya dikira-kira aja yang sekecil ini, jangan besar-besar. Dan ini adalah contoh hasil akhir dari kursinya. Tapi sebelum itu aku pengen nunjukin ke kamu bagaimana cara memotong kayu balsa. Jadi ini adalah kayu yang sangat ringan dan lembut. Cukup pakai cutter biasa aja, pelan-pelan dan jangan dipatahin. Gores terus sampai putus dan akhirnya dia akan putus dengan rapih. Tuh, gampang banget kan? Rasanya tuh ya kayak motong kardus aja gitu. Nggak perlu pakai tenaga penuh, asalkan cutter kamu tajem, udah deh. Yuk kita lanjut ke bagian kursi yang pertama. Kita pakai 2 batang yang terpanjang dan 2 batang tipis. Ini ditandai dulu ya dengan pensil dalam ukuran ini. Nah, ini kita mau bikin sandaran kursinya dulu. Kita kasih lem di sini lalu ditempel ke sini. Nah, jadi rapih kan kalau udah ditandain. Yuk. Jadi rahasia membuat apa-apa dengan rapih itu adalah dengan dikit-dikit diukur. Cuma mau nempel hal yang sederhana kayak gini aja, jangan musuhan sama penggaris. Nih, kita tempel lagi seperti ini. Kali ini aku nggak rekomen lem putih ya, karena keringnya terlalu lama. Nggak sabar aja nunggunya. Nah, lalu kita lem di sini dan jadilah seperti ini. Selanjutnya kita tandai lagi 2 sisinya dengan ukuran ini. Lalu ini batang yang 0,6 yang agak lebih gemuk. Beri lemnya di ujung-ujungnya. Aku nggak liatin karena susah. Lalu ditempel di sini. Jadi pas di bagian bawah garisnya ya. Aku liatin sekali lagi ya. Jadi nempelnya itu di sini. Di tengah-tengah batang kotak pas di bawah garisnya. Dan jadilah seperti ini. Nah, selanjutnya ke batang yang terakhir. Ini kita lem seperti ini, tapi pastikan atasnya tuh rata atas nih, kayak gini. Kalau pakai jari tuh dia rata atas gitu loh. Dan usahakan lurus, nggak miring-miring, walaupun susah, pasti nggak sempurna, nggak apa-apa. Nanti akan kita rapihkan dengan bagian batang yang lain. Nah, ngelem yang ini nih yang paling susah sih, karena lem tembak kan agak cepat kering ya. Jadi kamu harus bisa set-set gitu. Masang lemnya langsung 2 bagian ini tertempel tanpa miring-miring. Nih, hasilnya seperti ini, udah kelihatan bentuk kursinya. Selanjutnya ini kan nggak rata ya, miring-miring. Atasnya 6 cm, belum tentu jarak bawahnya 6 cm. Jadi kita pakai bantuan batang yang terakhir, sebelumnya diukur dulu 1,5 cm pakai pensil. Semua bagian kakinya ditandain, tapi tipis-tipis aja ya, nandainnya tuh nggak usah tebel-tebel biar nggak terlalu kelihatan. Nah, ini batang yang 0,5 ditempel di sini dan dia rata dalam seperti ini. Nah, setelah 2 bagian ini terpasang, kita tandain lagi bagian tengah-tengah batang 6 cm yang di bawah ini. Ukur tengah-tengahnya di 3 cm, lalu tempel seperti ini. Tuh, walaupun kamu yakin bisa kok pasti tanpa ditandain pas di tengah, jangan terlalu pede, mendingan diukur aja. Karena kalau udah miring dan nempel nanti nyesel. Dan inilah hasilnya, kelihatan rapi kan? Nah, jarak yang di atas dan di bawah sudah 6 cm dan ini juga menguatkan struktur kursinya. Tuh, jadi kuat deh.
Dan sekarang kita ke bagian yang paling menyenangkan menurut aku, yaitu menganyam. Nah, pertama kita lem di bagian bawah kursi pakai lem tembak seperti ini, dikit aja, yang penting dia nempel. Lalu kita lilit-lilit. Jadi ngerjainnya tuh menyenangkan loh. Walaupun videonya terlihat membosankan, tapi aku mau nunjukin jadi aku nggak mau kebanyakan potong. Nah, ini dililit sampai full seperti ini. Terserah mau rapet-rapet atau ada jaraknya, tapi aku kasih jarak dikit supaya nanti menganyamnya itu mudah. Nah, kalau udah kenceng, dilem lalu dirapiin lagi. Lalu kita akan menganyam bagian yang melintangnya. Nah, kita lem lagi dimulai dari sini pakai lem tembak. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau bagian bawah ini sih nggak rapih tuh nggak apa-apa karena nggak kelihatan. Nah, kalian potong talinya dan ujungnya itu dikasih peniti kayak gini supaya dia bisa masuk-masuk. Kalau ujungnya bonggol gini kan bakalan susah. Jadi ini adalah pola yang akan kita buat. Walaupun sebenarnya kamu bisa aja bikin pola-pola lain kalau kamu mau. Cuma ini pola yang paling standar. Jadi memang ada ya furniture beneran yang kayak begini gitu tipikalnya. Anyaman dan polanya seperti ini. Tuh kan salah. Nggak apa-apa. Ini tuh gampang banget dilepasnya lagi kalau memang kamu salah. Jadi jangan sampai kelilit-lilit ke kaki kursinya, apalagi kalau talinya tuh masih panjang. Suka kusut-kusut gitu. Nah, jadi dililit. Kalau tadi kamu ambil satu, sekarang kita masukkan ke nomor 2 dan seterusnya sampai membentuk segitiga. Ini aku cepetin tapi nggak aku potong banyak ya, walaupun videonya membosankan. Kalau nggak kan nanti aku gimana dong nunjukinnya. Ya, jadi kita kayak membuat tenun gitu loh. Iya, dilanjut lagi. Tadi 2, sekarang 3. Nah, jadi kelihatan kok bisa dihitung. Nah, aku udah sampai sini nih. Nah, kalau misalnya panjang talinya itu habis ya tinggal dilem aja dan dimulai lagi. Dan yuk kita lanjut lagi. Dan karena ini videonya tanpa musik, jadi aku harus ngobrol terus. Kita mau ngobrol apa lagi ya guys? Oke, akhirnya aku hampir selesai di setengah bagian kursinya. Sebaiknya emang selesainya tuh setengah-setengah sih, setengah atas dan setengah bawah. Bagian setengah atas selesai, aku mau lanjut setengah bawah dengan cara yang benar-benar sama, supaya simetris. Nanti baru kita bisa atur lagi tengahnya itu mau berapa hitungannya. Kita menenun lagi. Mau ngobrol apa ya? Aku tuh udah lama ya nggak bikin video kemarin karena abis liburan gitu. Dan kadang-kadang bikin video tuh emang ada mood-moodannya sih. Kalau lagi semangat tuh bisa aja gitu sebulan bikin 4 video. Tapi kalau lagi males bisa 3 bulan gak bikin video. Butuh motivasi sih. Aku tuh nungguin sampai channel ini tuh 1000 subscriber, tapi agak susah ya. Tapi aku masih semangat gitu. Ayo dong pada subscribe biar 1000, biar aku bisa monetize. Oke, akhirnya aku sampai di bagian akhir dan selesai. Senang banget. Ini tinggal dilem aja dan jadi. Tengahnya boleh kamu ikat seperti ini atau seperti ini tanpa ikatan, tapi kalau udah rapi ya nggak apa-apa. Dan inilah jadinya, aku puas banget, mirip banget sama furniture asli yang anyaman rotan yang tipenya tuh seperti ini. Dan aku mau tunjukin kalau kamu punya bagian potongan kayu yang nggak sempurna, coak, itu tinggal diisi aja pakai lem tembak, tunggu sampai kering, dan udah deh, jadi ditambal aja. Kalau rusak dikit-dikit tuh jangan diulang, dikit-dikit ngulang, dibenerin aja. Dan inilah jadinya, kita coba saat Barbie-nya duduk. Ukuran tinggi kursi Barbie itu menurut aku 8,5 cm itu sempurna sih. Dan ini yang aku cat, tentunya dicat dulu tunggu sampai kering lalu kamu anyam. Dan lucu banget kamu bisa bikin dalam warna favorit kamu. Tapi kayaknya nggak afdol kalau nggak ada mejanya. Untuk meja kamu butuh ukuran dowel seperti ini. Semuanya dari batang 1x1. Lalu tips supaya ngelemnya itu nggak miring-miring. Lemnya tuh harus di atas alas potong yang datar seperti ini. Tunggu sampai kering lalu cabut. Lalu kita pasang bagian yang ini. Tentu aja sebenarnya nggak akan sempurna, tapi aku yakin kamu bisa bikin yang terbaik, yang serapih mungkin yang kamu bisa. Dan struktur rangka kaki mejanya sudah jadi.
Nih lihat, aku motongnya ternyata nggak lurus-lurus amat, miring. Tapi ya nggak apa-apa, dibenerin dengan sambungan lemnya. Untuk bagian atas mejanya, aku pakai potongan kardus 3 mm, 3 buah yang ukuran 15-15 dan 2 yang 10x10. Nah, ini mau ditempel di sini nanti, jadi udah aku gambarin tengahnya. Dan supaya lebih kuat, jangan lupa untuk menyilang arah tekstur kardusnya supaya saling menguatkan. Dan kerjakan semuanya dengan lem tembak, boleh-boleh aja kalau lem putih, tapi aku cuma mau cepet aja. Jadi ini adalah bagian meja yang nggak akan terlihat, jadi nggak terlalu rapih tuh nggak apa-apa loh. Karena untuk meja ini konsepnya tuh mau aku kasih taplak meja dan bisa dilepas-lepas. Nah, cukup seperti ini, lemnya bahkan nggak harus semua bagian kena lem, yang penting nempel. Untuk tengahnya, disesuaikan banget tengahnya itu supaya ukurannya pas di dalam kaki meja ini. Jadi tuh bisa kamu lepas-lepas. Mungkin kapan-kapan bisa kamu ganti dengan yang bentuknya bundar atau bentuk lainnya. Nah, untuk taplaknya aku pakai kertas kado. Kamu bisa pakai kertas apa aja, lalu dilipat. Jadi aku nggak rekomen pakai kain beneran karena ngelipetnya tuh bakal lebih susah. Kain untuk kita tuh kan sebenarnya terlalu tebal untuk Barbie. Nah, kalau kertas gini enak nih ngelipet-ngelipetnya. Kalau kapan-kapan kotor atau bosen ya tinggal diganti aja. Dan inilah set meja makan lengkap kita. Nih, lipatan taplaknya tuh kira-kira seperti ini. Lalu kita tata untuk menjadi restoran di pinggir pantai. Yang aku sesalkan itu aku nggak matchingin warna biru kursi dengan warna biru di taplak mejanya. Ya nggak apa-apa lah, kapan-kapan kan aku bisa selalu bikin lagi. Gampang banget kok bikinnya. Tahu nggak, aku tuh suka banget pulau ini. Rasanya tuh nggak mau pergi. Kalau aku beli tanah dan bikin rumah di sini aja, gimana? Ya jangan cuma rumah dong, hotel. Ah, iya juga ya. Mamma mia. Terus aku nggak diajak. Kamu mau diajak? Ya iyalah, proyek segede gini kita kan selalu kerja sama. Masa aku nggak diajak? Proyek? Iyalah pasti diajak. Masa enggak sih? Kirain, ya, ya, iya, iya.